Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Salah satu boleh dipimpin berdoa dulu. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak di sini yang tidak hadir siapa? Lakukan dengan Ira. Nadifa dengan Ira. Ya. Dua siswa saja ya. Kenapa itu? Sakit. Sakit apa? Ya. Gini ya anak-anak. Jadi sehubungan dengan sakit itu anak-anak harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh. Oke? Karena sehat itu mahal harganya. Ya, kita bisa kalau sehat kan kita bisa berangkat sekolah kayak gini, bisa bertemu teman-teman gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini yaitu kita akan mempelajari apresiasi musik tradisional dan non tradisional ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu terlihat atau tidak ini jelas ya. Jadi tujuannya yang pertama, melalui pembelajaran dan unjuk kerja peserta didik mampu memahami tentang apresiasi karya seni musik tradisional dengan baik. Jadi nanti pembelajaran kita yaitu akan ada sebuah pembuatan diskusi kelompok juga. Nanti teman-teman akan unjuk kerja ke depan kelas mempresentasikan seperti itu. Seperti game, seru kok pokoknya nanti. Nah, ya. Tujuan yang kedua yaitu melalui pembelajaran dan kajian materi peserta didik mampu memahami tentang karya seni musik tradisional dengan baik. Nah, jadi nanti melalui materi yang Bapak sampaikan diharapkan nanti anak-anak bisa memahami tentang apa itu mengapresiasi sebuah seni musik tradisional dan juga non tradisional. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu mempresentasikan perbedaan tentang karya musik tradisional dan non tradisional dengan baik. Jadi nanti hubungannya dengan yang pertama tadi kita nanti akan melakukan sebuah diskusi. Kemudian nanti akan ada sebuah game, teman-teman mencari perbedaan dari musik tradisional dan non tradisional. Kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan kelas gitu. Nah, oke. Sekarang Bapak ada pertanyaan ini ya. Pernahkah kalian mendengar musik daerah atau tradisional? Pernah. Apa? Contohnya? Siapa? Musik dangdut itu termasuk apa? Musik dangdut tradisional atau non tradisional? Oh, apalagi? Keroncong ya itu maksudnya non tradisional. Ya, mungkin. Ada lagi mendengarkan musik daerah tradisional. Kemudian tahukah kalian ciri musik daerah atau tradisional? Ada yang tahu? Ciri-ciri musik tradisional. Ya, bahasa identik dengan bahasa daerah. Ya itu betul, itu ciri-cirinya juga masuk dulu. Terus lagi ciri-cirinya apa ya? Disebarkan secara turun temurun ciri-cirinya dan masih banyak lagi. Oke, nah kemudian pernahkah kalian mendengarkan lagu-lagu non tradisional? Tadi kan tradisional seperti apa namanya, semua kayak gitu, suara jamu itu tradisional. Nah kalau non tradisional apa ya? Ya tadi dari sini dangdut, keroncong, apa? Ya lagu jazz itu juga masuk tradisional. Apalagi lagu pop, lagu populer itu termasuk lagu non tradisional.
Kalau ciri-cirinya ada yang tahu nggak? Lagu non tradisional. Bahasa? Ya, bahasanya nasional ya. Kan bahasa nasional bukan daerah. Terus apa tadi? Alat musiknya? Ya, jadi alat musiknya itu menggunakan alat musik modern. Ya. Kalau yang tradisional kan seperti set gamelan, angklung dan sejenisnya. Nah, kalau non tradisional itu musik yang lebih modern seperti gitar, drum, saksofon, biola. Sudah paham? Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk. Terus. Kemudian, apakah lagu tradisional dan non tradisional itu sama? Sama, tidak ya? Apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Dari alat musiknya kita suara dari bahasa. Ya, tadi ya sudah dijelaskan tadi bahasanya, kemudian instrumennya, alat musiknya itu berbeda dan juga sebuah teknik permainannya juga berbeda tentunya. Sekarang ini, apakah apresiasi itu? Apresiasi adalah sebuah kegiatan seseorang dalam menilai atau menghargai sebuah karya seni. Bisa karya seni musik, karya seni rupa, seni tari, ataupun drama juga bisa. Ada yang tahu di sini contohnya bagaimana ya apresiasi itu? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya apa? Mengapresiasi sebuah pertunjukan apa gitu, atau pengalaman apresiasi kegiatan seseorang dalam menilai atau menghargai sebuah karya. Mana? Ya. Seseorang bikin musik gitu, terus kita dengerin, terus kita musiknya bagus. Nah, dari pintar sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita bisa seperti ada seseorang yang membuat sebuah musik, lalu kita mendengarkan dan kita memuji sang pencipta musik tersebut kalau musiknya enak didengar, terus aransemennya bagus, indah, gitu. Atau kita saat melihat sebuah paduan suara, pasti teman-teman kan pernah melihat paduan suara ya. Paling kalau hari Senin gitu biasanya upacara kan ada paduan suara. Nah, itu pasti kita komentar seperti nanti salah satu kita ada yang komentar kan, misal kurang ini, kurang itu, kurang begitu, ada yang kurang harmonis kayak gitu kan. Nah, itu adalah sebuah komentar yang belum termasuk apresiasi. Bagaimana cara kita mengapresiasi? Kalau paduan suara kita bisa mengapresiasi dengan kita mendengarkan keharmonisan dari sebuah suara tersebut. Sudah padu atau belum, sudah harmonisasi atau belum. Kemudian koreonya, setiap kelompok paduan suara itu apakah sudah kompak atau belum, gitu. Itu namanya apresiasi seni. Oke, next. Sekarang ini pengertian lagu tradisional dan non tradisional. Ada yang tahu pengertian lagu tradisional? Iya Bapak. Lagu tradisional. Lagu tradisional. Lagu tradisional apa ya lagu tradisional?
adalah lagu modern. Contohnya dari Mbak siapa tadi? Nisa. Jawaban dari Mbak Nisa tepat sekali. Nah, jadi musik tradisional adalah musik atau lagu yang lahir dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Biasanya lagu daerah ini ketika diciptakan tidak memiliki sebuah partitur, karena saat itu diciptakan jauh dari zaman era modern seperti sekarang ini ya. Jadi penyebarannya pun juga secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain. Nah, sedangkan kalau musik non tradisional itu adalah musik modern, bisa disebut musik modern, dan jenis musik ini adalah berasal dari pencampuran antara musik tradisional dengan musik luar yang tidak ada pengaruhnya sama sekali pada sebuah daerah tertentu. Oke. Nah, ini Bapak ada sebuah percobaan ya, manakah yang termasuk musik atau lagu tradisional. Bapak akan menyetelkan sebuah video di sini. Jadi ini lagu yang kedua, yang dengar musiknya sudah apa? Nanti setelah kita melihat video ini, kita juga belajar mengapresiasi. Lagu pertama tadi seperti apa, kedua seperti apa. Nanti setelah kita melihat video ini, kita juga belajar mengapresiasi. Lagu pertama tadi seperti apa, kedua seperti apa. Oke, udah ya. Nah, lagu yang tadi itu, yang lagu tradisional yang mana? Nomor berapa? Nomor 1. Ya. Kenapa kok nomor 1 lagu tradisional? Daerah. Terus instrumen musiknya lebih tradisional ya. Kemudian aransemennya bagaimana musiknya? Bagus atau bagaimana? Bagus, indah ya. Kemudian kalau yang lagu kedua tadi non tradisional ya. Nah, kemudian dari lagu kedua tersebut bagaimana aransemennya atau penampilan atau dari instrumennya? Bagus. Good ya. Nah, ini menurut kalian ya, dari 2 percobaan yang sudah kita lakukan, apa saja ciri-ciri dan perbedaan dari musik atau lagu tradisional dan non tradisional? Dari percobaan kedua tadi ya, kita mencoba mencari apa saja ciri-ciri dan juga perbedaan dari musik tradisional dan non tradisional.
Yang tahu boleh angkat tangan dan boleh satu-satu. Ya, perbedaannya. Oke. Ya, boleh. Dari temponya atau bedanya. Jadi ciri-ciri dari musik tradisional adalah yang pertama, apa tadi? Bahasa yang digunakan adalah bahasa dari sebuah daerah. Kalau misal lagu tersebut dari Jawa Tengah, menggunakan lagu bahasa dari Jawa Tengah. Dari Maluku menggunakan bahasa Maluku. Yang kedua yaitu adalah tidak adanya notasi ya. Jadi lagu zaman dulu itu diciptakan tanpa menggunakan sebuah notasi. Yang terakhir bersifat informal. Jadi setiap lagu daerah itu memiliki sebuah pesan dan juga makna. Nah, kalau ciri lagu non tradisional ada yang tahu? Ya, non tradisional. Betul. Ya, betul sekali. Dari Mbak siapa? Mbak Anita. Jawabannya tepat ya. Yang pertama ada yang kencang, Mbak. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa nasional. Ya, menggunakan teknologi modern seperti alat musiknya, alat musik modern, gitar, trompet dan sejenisnya. Yang ketiga, nah musiknya diiringi alat-alat musik modern. Tuh. Oke. Jadi teman-teman sudah paham ya ciri dan juga perbedaan musik atau lagu tradisional dan non tradisional. Nah, kemudian sesi berikutnya yaitu adalah mari berdiskusi. Oke, nah di sini kita kan tadi sudah mencari ya ciri-ciri musik tradisional dan non tradisional itu apa saja, kemudian perbedaannya apa saja. Nah, jadi setelah kita mencari data tersebut, nanti kita akan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, buatlah kelompok beranggotakan 5-6 siswa. Terus yang kedua, masing-masing kelompok nanti mencari data tentang ciri-ciri dan perbedaan musik atau lagu tradisional dan non tradisional. Nanti dicari datanya, disusun. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dan menyanyikan satu lagu tradisional atau non tradisional. Nah, jadi gini ya, boleh lagu tradisional boleh, mau non tradisional juga boleh. Salah satu ya. Gimana? Ya, kalau ini kan ya sulit nanti. Kita kan juga belajar untuk melestarikan lagu tradisional. Iya. Dinyanyikan ya. Bebas, boleh tradisional boleh, non tradisional boleh. Nah, itu boleh lagu rock itu masuknya non tradisional. Boleh. Boleh lagu modern. Lagu modern termasuknya non tradisional. Nanti ini ya. Setelah mencari lagu tradisional atau non tradisional, teman-teman juga harus mencari makna lagu tersebut. Kalau misal tradisional, misal dulu pacul maknanya apa gitu ya. Nah, kalau non tradisional itu kan modern. Nah, itu penciptanya siapa? Kelompoknya dia, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Waktunya mau berapa menit? 50? 40 menit? Setengah jam? 30 menit? Berapa? 3-40 menit ya. Ya, tapi nanti latihannya harus maksimal ya. Yang ini kan kita nanti nyanyikan lagu ke depan kelas juga. Iya dong. Nanti. Jadi nanti mempresentasikan ciri-ciri dan perbedaan. Setelah itu nyanyi untuk lagu pilihan mau tradisional atau non tradisional. Satu saja. Oke. Ngerti ya? Oke, boleh
Dimulai dari sekarang. Belum? Ya di tas UPN dulu ya. Atau kalau nggak pakai kertas, pakai handphone. Kan ada fitur catatan. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi ya, menggunakan handphone. Boleh ya? Iya. Jangan lupa mempersiapkan satu lagu ya. Sudah selesai semua. Oke. Halo. Udah. Mau urut nomor kelompoknya atau acak? Acak. Aja. Ya dari sini dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya punya Anastasia. Saya Anita. Saya Azrina. Saya Anita. Pertama ada ciri-ciri musik tradisional. Pertama menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kedua, instrumen musiknya menggunakan musik daerah dan memiliki tempo lambat. Yang kedua, ciri-ciri musik non tradisional. Yang pertama menggunakan bahasa nasional. Yang kedua, instrumen musiknya sudah menggunakan teknologi alat musik modern. Yang ketiga, tempo dari musik non tradisional atau modern cenderung lebih cepat. Perbedaan dari musik tradisional dan non tradisional adalah musik tradisional merupakan jenis musik yang lahir, tumbuh dan berkembang dari budaya suatu daerah. Sedangkan musik non tradisional atau modern merupakan seni musik yang mengutamakan rasa kebebasan. Apa non tradisional? Tradisional. Belum betul. Teman-teman dari kelompok lain ada yang mau apresiasi menanggapi dari kelompok 4? Dari kelompok 1? Dari kelompok 2? Apresiasinya? Kompak atau tidak? Alhamdulillah, kompak. Dari kelompok 3? Oke, kelompok 4 terima kasih sudah presentasi dengan baik dan jelas juga, dan alatnya juga bagus. Boleh duduk ke belakang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apresiasi itu apa? Menurut versi dari kalian masing-masing. Dan menghargai sebuah karya seni. Oke. Terus boleh apapun seninya itu dari seni rupa, musik, tari, drama. Yang penting menghargai dan menilai. Nah, kemudian musik tradisional. Musik tradisional itu adalah musik yang lahir dan berkembang dari daerah tertentu ya. Ciri-cirinya bentuk lagunya sederhana. Yang kedua menggunakan bahasa daerah setempat. Kemudian bersifat kedaerahan. Lalu bersifat turun-temurun. Dan yang terakhir jarang diketahui penciptanya. Nah, kemudian yang keempat adalah musik atau lagu non tradisional atau biasa disebut dengan musik modern. Jadi musik itu berasal dari pencampuran antara musik tradisional dengan musik luar, sehingga tidak ada pengaruh sama sekali dari sebuah daerah. Nah, kemudian ciri-cirinya itu tidak berasal dari suatu daerah, jadi bisa tercipta dari kota-kota atau di negara manapun. Kemudian dibuat berdasarkan komposisi tertentu seperti notasi, instrumen, tanda nada dan lain-lain. Ini lagu modern itu terstruktur sekali dibanding lagu tradisional. Kemudian mudah diingat dan dipelajari. Lalu bahasa yang digunakan bukan bahasa daerah, yaitu menggunakan bahasa nasional. Sekarang perbedaannya yaitu lagu tradisional dan tradisional adalah dari segi instrumen. Instrumennya itu menggunakan alat tradisional kalau yang lagu tradisional, yaitu kemudian musik tradisional menggunakan teknologi canggih dan mengalami modifikasi dalam hal banyak. Kemudian kedua dari liriknya. Lirik musik tradisional ini menggunakan bahasa daerah dari daerah tertentu. Nah, jika musik tradisional menggunakan bahasa universal atau bahasa nasional. Kemudian yang ketiga itu teknik permainannya. Teknik permainan ini adalah perbedaannya musik tradisional memiliki teknik yang unik dan berbeda dengan musik tradisional yang mengandalkan teknologi. Itu tadi kita mempelajari apresiasi musik tradisional dan non tradisional ya. Sebelumnya sih ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari musik tradisional? Gimana? Ya, agar bisa dilestarikan. Kemudian kita harus mempelajari musik non tradisional. Karena kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita juga mempelajari alat musik modern. Jadi tidak hanya terpaku dengan alat musik tradisional, kita juga harus mempelajari musik yang sekarang sudah berkembang. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali teman-teman atas perhatiannya. Pokoknya jangan patah semangat, harus tetap belajar. Nanti suatu saat akan ada ganti. Jadi orang yang sukses semua. Jadi, oke, itu salah satu boleh dipimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu dan datangnya. Apabila Bapak ada salah dalam berkata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.